Dan sunat mencukur kepala kanak-kanak itu ilah itu ya. Rambut dulu ya. Iya itu lah. Nah jadi sunat rambut kakanak itu dicukur. Nah maksud dicukur di sini digundul kepalanya itu ya. Nah jakawana maulai itu 40 arba ma'amalakan menggundul anak tadi itu 40 arba ya. Ada sabar minggu kada mesti yang mulainya handap banget karena rambut panjang rambutnya 2 minggu sekali tadi masalahnya. Nah yang penting bila kita hendak menggundur, nah itu hari arba harinya itu. Nah itu insya Allah anak yang dilahirkan tadi menjadi orang yang alim orangnya itu. Nah, dan mencukurnya itu ya itu jangan lebih naik pada 21 hari gitu. Nah apabila kakanak itu kada digundul dibuangi rambutnya waktu lahir, nah itu lebih pada 21 hari niscaya kakanak itu kayaknya genal bisa penyakit kepala itu. Jadi satu umat sakit kepala minyak itu ya. Dan ditimbang rambutnya dengan emas atau perak dan disedekahkan kepada fakir miskin. Nah jadi ya, tapi yang pertama mencukur saja ya untuk. Nah jadi waktu pertama mencukurnya, nah kita bawa ke panimbangan emas itu. Nah berapa beratnya rambutnya tadi. Nah bagi yang mampu sunat tukarakan ke emas ya, berapa gram rambutnya tukarakan ke emas, emasnya yang disedekahkan. Nah bagi orang yang kada mampu itu tukarakan ke perak, peraknya yang disedekahkan. Jangan diganti dengan duit gitu. Kalau baik ya, nah ganti lawan duit itu misalnya rambut anak 2 gram, ganti lawan duit harga emas misalnya 800, berarti 1.600.000 nang disedekahkan jangan gitu. Nah jadi nang disedekahkan itu emasnya bagi nang mampu. Nah bagi yang orang mampu piraknya yang disedekahkan tadi. Nah kenapa? Nah karena udah orang bahari tapaulan ngarannya mengambil berkah. Nah mudah-mudahan anak yang dilahirkan tadi itu seperti emas. Halaman 22 ya. Halaman 22 di tengah. 22 lah. Di tengah. Jadi mudah-mudahan anak tadi seperti emas, seperti perak itu. Napa emas? Emas itu ya jangankan di atas tanah, di dalam bumi hanya dicari orang. Nah artinya mudah-mudahan nasi anak itu diperluakan di kampung tadi. Nah emas itu ingat berbeda dengan yang lain itu. Dengan dicap berbeda emas itu. Nah artinya mudah-mudahan nah anak tadi itu dimanapun ia berada ingat berbeda dengan orang lain itu.
kelakuannya, ya, agamanya pengen berbeda daripada orang lain tadi itu. Ya. Dan sunat bagi anak yang baru lahir itu digusukkan kurma atau sesuatu yang manis ke dalam langit-langitannya gitu. Nah, jangan nalai nang mentah nikakan kurma itu orang alim itu. Ya, jadi kaitan bahwa bila lahir anak kita, nah kita bawa kurma lawan orang alim, guru, nah tolong mamahakan ini kurma, lanikakan ini kurma untuk memberi makani anak ulun yang baru lahir tadi. Nah supaya pertama masuk ke dalam rongganya anak kita itu mulai liurnya orang mang alim itu. Nah kalau abah merusak kumpul nasidin 40 hari itu kada pernah makan atau menyusu selain liurnya ulama, yaitu putuan guru Haji Aduk itu 40 hari. Bila lapar, abang merusak kumpul bawa uli kawitan lawan tuan guru tadi. Nah disuruh ngisidin ilat, nah abah merusak kumpul maisap ilatnya. Nah itu tuan guru Haji Adu sampai kanyang itu. Berapa? Selama 40 hari. Ya, itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah bahari kepada sapupu sakali sidin, yaitu Abdullah bin Abbas itu. Nah, jadi Abdullah bin Abbas mulai lahir sampai 40 hari maisap liurnya Rasulullah itu. Nah sehingga Abdullah bin Abbas ini namanya termasuk paling alim sahabat itu. Nah bahkan Sidin ini satu-satunya sahabat Nabi yang mengarang tafsir Quran itu, yaitu tafsir Al-Mikbas fi Tafsiri Ibni Abbas itu. Itu karangannya tafsirnya Abdullah bin Abbas tadi itu. Nah amun kada kawa ya tadi itu guru kita bawa kurma, ya kan? Nah kita tahnikakan lawan sidin tadi. Dan sunat ya dibacakan inna anzalna hingga akhir surah itu di telinganya yang kanan. Kita baca dulu kan? Dan demikian pula sunat diazankan dibangkat pada telinganya yang kanan dan diiqamatkan pada telinganya yang kiri. Nah mudah-mudahan anak menjadi baik budi pekertinya nanti dan terpelihara daripada segala kejahatan. Nah jadi kayak ini ya. Kalau tertibnya tuh kayak ini namanya cara menggawinya itu. Imbah lahir anak setelah diberesihi oleh bidan di pundur, nah itu yang pertama dahulu diazankan di telinganya sebelah kanan. Tuntung mengazankan telinganya sebelah kanan, kemudian diiqamatkan di telinganya sebelah kiri. Nah tuntung mengiqamatakan, nah kita baca tuh ya, u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim 3 kali itu. Nah itu namanya jangan diubah demirnya ya. Kalau apabila anak lelaki u'izuhu bacanya itu karena itu Al-Quran
kada boleh diubah gitu. Jadi latap aja u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim 3 kali. Nang surah anu nang kita ayat tasmiyah tuh namanya. Nah kemudian baca itu 3 kali, kita baca akan pulang ya surah Al-Ikhlas 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali itu. Nah apabila kakanak itu nah itu ya dibacakan surah Al-Ikhlas 3 kali, nah niscaya dipelihara oleh Allah si kakanak itu daripada beriktikad dengan iktikad nang sasat itu. Ada mau inya tak umpat orang beriktikad nang bukan iktikad ahlu sunnah wal jamaah itu. Ya. Kayak apa aja orang berarti kada mau inya itu. Nah tutup membaca Qul huwallah 3 kali, baca akan pulang inna anzalna 3 kali itu. Nah apabila kakanak itu baru dilahirkan tadi kita bacakan inna anzalna 3 kali, niscaya dipelihara oleh Allah si kakanak itu daripada menzinahi orang dan dizinahi orang. Nah ada mau si kakanak tadi menggewizi zina itu ada mau itu. Ya, nah ada mau. Nah, bila dibaca akan inna anzalna 3 kali tadi. Nah bagus lagi naunai jakawanak pulang itu baca akan ya baca akan inna anzalna itu 100 kali pulang itu. Nah, apabila kakanak itu dibacakan inna anzalna 100 kali, niscaya dijadikan Allah kakanak tadi orang nang solih dan orang nang alim itu. 100 kali itu. Bukau aja ya 100 kali baca beliuran itu. Nyaman aja ambili pesantren 10 orang gitu. Nah anda kakanak di tanah suruhnya berkeliling minta kita kepadanya untuk membacakan saikum orang 10 kan 10 kali 10 102 ini. Nah ini namanya surah ulum nih surah membaca ini. Nah itu nang berkeliling tadi itu ketika lahir anak abah guru Muhammad Yahya ya dengan mama Pirli nang orang Malayau. Nah, lahir Muhammad Yahya itu urut di surah abah guru mencari santri 9 orang 10 lawan urut untuk membacakan inna anzalna 10 kali salat. Nah di rumah Sidin di Mangunyok waktu itu ya. Nah itu Sidin menyuruh ulun dengan membawa santri 9 orang untuk membacakan inna anzalna tadi. Nah cuma tahu kan dia mengambil beri duitnya juga injak itu. Jangan ambil iwan terima kasih atau buang bersa itu terlalu banget. Nah, dan sunat ibadah itu kan sunat diantaranya lagi ma'akikahi. Nah, sunat diakikahi kakak itu sudah kan masalah akikah itu. Nah habis masalah apa ngarannya nih akikah habis sudah. Nah kemudian menyembeli binatang yang halal. Binatang deret itu terbahagi 2. Nah yang pertama binatang yang jinak. Nah maka menyembelihnya itu wajib memutuskan mari dan hukum, yaitu tempat lalu makanan dan nafas
dengan alat yang tajam seperti pisau, sadur, dan kaca. Nah, ya kan? Dan sunat memutuskan 2 urat di atas lehernya dan membaca bismillah dan menghadapkannya ke kiblat. Nah, jadi kayak ini. Apabila binatangnya itu binatang nang jinak gitu. Ya, seperti sapi, hadangan, hayam gitu. Nah, yang pertama dahulu sunat kita itu menghadapkannya ke kiblat itu. Itu sunat gitu. Ya. Dan sunat ya nang di bawah itu lambungnya nang sebelah kiri gitu. Sebelah kiri aja kasih tuh kiblat nanai. Nah berarti nih apakah kasih di kepalanya sebelah sini betisnya gitu. Makruh merabahakan binatang tadi itu lambungnya nang kanan di bawah itu makruh hukumnya. Jadi sebelah kiri itu ya merabahakan binatang tadi itu. Nah sunat itu menghadapkan ke kiblat dan lambungnya sebelah kiri. Nah kemudian ya menyembelih itu alatnya itu dengan alat nang tajam, landep, ada bergental. Ini kada bilang nang. Nah itu bergental tuh. Nah itu naunai bila kaina ya seandainya ini nah itu apa karena itu bisa menyebabkan matinya dengan sebab karena gental kakak para kumpul tadi bukan karena sembelihan. Nah itu kada halal dimakan itu. Jadi nang langgep parangnya itu. Jangan awak itu sekali sayat aja atau 2 kali 3 kali aja itu pagat dah itu tenggorokannya tadi itu. Nah alat yang tajam itu boleh itu apa aja boleh gitu ya. Paraka, kacaka, sembiluka itu. Nah atau kulit diraup landap boleh aja kada mesti dengan wasit dah gitu. Cuma kada boleh itu alat menyembelih pertama gigi, nang kedua tulang, nang ketiga kuku. Nah, nang 3 macam ini kada boleh dipakai untuk alat menyembelih itu. Kalau wae kuku panjang, kuku bima itu diraut, nah dipakai harga nyembelih kada sah nyembelihnya itu. Ya, kada sah menyembelih tadi itu. Nah lalu nang menyembelih itu ya adabnya menyembelih itu pertama dahulu jangan dulu nang disembelih itu berpintangan dengan kamaluan kita. Nah itu jangan berpintangan kamaluan gitu. Nah, ulun berdiri ya. Ini jangan di sini betisnya, di sini kepalanya, di sini bulunya nampak yang disembelih. Nah, jadi kayak ini kita nyembelih itu ya. Jangan kayak ini gental. Jangan berpintangan bulunya yang disembelih. Nah, yang kedua ilat ujung ilat kalangitan itu. Nah ini supaya daging binatang yang disembelih itu inya
manis dagingnya itu. Ilat atau langsung beli. Kalangitan ujungnya ilat itu. Ujung ilat aja ya. Ujung ilat kalangitan supaya manis itu. Inya ada nyaman naik tapi hantak. Sedikit makan rasa bulak dah gitu ya. Ini manis gitu. Nah, yang ketiga ya, mengentalnya itu kita jangan berpaga ya. Jadi bila ia nyurung lading berhina, narik lading narik hina gitu. Nah itu ya. Nah, yang keempat, waktu pertama kita menyayat bulunya binatang itu, nah itu ketika inya menghembuskan hina. Nah, waktu binatang tuh berhina, umumnya narik hina, sit, kayaknya karas dagingnya tuh namanya. Ya. Karas, jadi artinya menghembus akan hina. Makanya orang rajin tangan kiwa ini nakatan bulukannya binatang tadi. Nah, ini ilmu hinak ngarannya itu. Ya. Pengetahuan ini narik hinak kayaknya kadakah atau melihat parutnya. Ini kan nanti parutnya tuh. Hinak kan, nah itu. Bila inyaran menghembus hinak, sit dah gental itu. Lama dagingnya itu. Nah, tuh sumbelih tadi itu. Nah, tutung menyembelih, nah keluarnya kita namanya menyembelih ini jangan jalan buntut gitu. Nah, bila ini jalan buntut karena paling kurang jaka sapi bau sapi, jaka hadengan bau hadengan. Nah, amun tidak bau tahinya. Tuh, ya. Jadi jangan jalan buntut. Nah, ini kan misalnya ini betisnya, sini kepalanya, gitu. Tiga melihat kepala nih, tiga, tahu lah. Nah, di imbah menyembeli jangan ke sini kita berjalan. Nah, kita beli menyembeli nah ke atas kepalanya berjalan gitu. Bila ini jalan buntut paling kurang jaka sapi bau sapi, jaka hadengan bau hadengan, amun tidak bau tahinya kayaknya gitu. Bau tahinya nyembeli gitu ya. Nah, jadi tahun lain ulun ya hari raya haji itu kan banyak kali beli habis ikung ya. Hari raya haji itu pasar raya di Malunjuk, nah di Itis, ditungkap di mana kan itu ya tadi mana itu ya. Araya haji itu kita ulun banyak kalau terima kenapa nang terakhir ditungkap tuh ulun oleh sudah jam 2 boleh. Kurang rata-rata kan kita area fitrah tuh area haji itu kan sebelum tang hari orang sudah nyembelih gitu. Nah, jadi ulun ada sampai waktunya lagi tuh tinggi nona itu jadi ulun kada kawa ini waktunya sudah kayak ini. Lalu kenapa? Karena anu kita ini namanya rata-rata masalah menangkap itu lambat gitu. Kekunjukan dahulu untuk namanya itu ya. Manjat betisnya tuh aja bertetangahnya minta jiret namanya belum ini perhabakannya itu. Jakainya datang zit datang nyaman aja tuh. Nah, gitu ya. Nah, kita jadi hingga sampai hingga 11 itu kan cukup daun membeli namanya itu kan tang hari dah hari itu ya. Nah, itu yang beli tadi. Jadi ulun pertama kali ya menyembeli sapi ini abah guru nyuruh gitu.
ujar sidin sembelihakan sapiku, belihakan sapiku. Sidin namanya ada tiga waktu membeli itu tiga menyatakan membeli. Guru nang lain ada suara sidin membeli, turun sidin membeli. Ibarat itu namanya ampluk sidin pulang. Dulu jangan gue rusak ampluk sidin buka tengah juta kayaknya namanya. Nyembeli masa. Kan awal guru masa Allah gitu. Luar biasa. Sidin nyuruh ulun nyembeli pertama. Nah jadi dikit ulun namanya nyembeli sapi gitu ya. Ya. Kamu sembelih 2 kali boleh nggak kok? Katanya yang kena mati itu kisahnya. Itu bujar ya. Jadi kayak gitu ya. Lalu nauna timbul masalah gitu. Kalau timbul masalah, narancak itu itik narancak. Ya. Hayam bisa juga gitu. Si gental itu dilepas buka kalinya itu. Sekalinya apa? Kada pakai uratnya tak hige gitu. Kan kalau nya itik lawan hayam tuh mau tak alih uratnya itu. Amunnya sapi hadangan udah mau karena itu ya. Nah itu. Nah ini tim apa? Nah jadi namanya kayak ini. Bila menyembelih binatang itu 2 kali kada sah lo lah. Nah orang tim apa caranya? Nah jadi imbah di sembelih tadi kapas hidup tangkap besar sebelum nama nyembelih tadi itu hendak nyembelih besar ujar hatinya sahaja aku ya menyambung sembelihanku tadi karena Allah Ta'ala. Sahaja aku menyambung sembelihanku tadi karena Allah Ta'ala, atau sahaja aku menyempurnakan sembelihanku tadi karena Allah Ta'ala. Nah hanya si gental bahasa. Nah apabila kada berniat nah kayak itu, nah itu hukum 2 kali menyembelih itu binatang haram dimakan. Haram dimakan kada sah sembelihannya. Mungkin ulun waktu bulan Maulid tahun tadi namanya itu, jadi dibahan menyembelih hadangan 2 ikung. Saikung nak paling kenal hadangannya untuk sapiku 20-an atau untuk dagingnya untuk sapiku 30-an ada dagingnya gitu ya. Nah agni itu namanya urun hilang banget itu kada suah lamuknya tuh. Jadi waktu si tarik ke atas si surung pas naunai biri surung pas nih tanggurukannya hadangan tadi tak belakang parang tengurukannya tadi apakah mana hilang betul maka kan dulu lalu pun tengurukannya tadi biar tarik turun pas tak belakang parang ini. Nah untuk waktu itu ingat jangan keringet asyam kedua nana ya. Ingat nah cabut parang besar. Nah lalu hati sahaja aku menyambung sembelihanku tadi karena talak andak sit basah. Nah ini bukan lebih ilmu, kalau tahu ilmunya ada sah wala ada sah dimakan. Nah, jadi bila nyembelih itu kita kada mati, hendak nyembelih basah tadi berniat menyambung sembelihan tadi itu. Nanti oleh nanti banget nah. Nah ini bila binatangnya itu binatang jinak tadi itu cara menyembelih. Nah ada pun bacaannya ini rukunnya kan sebelah itu ada ya karena arti sebelah. Nah itu rukun menyembelihnya itu.
Nah, ada pun bacaan-bacaannya itu sunat hanya di dalam menyembelih. Ya, sunat membaca Bismillahirrahmanirrahim, sunat. Kadang kalau aja nyumbel itu Bismillah aja, jangan Rahman Rahim. Karena Rahman Rahim itu kalau aja kasih sayang, orang nyumbeli kan kasih sayang, mau jangan membahas. Nah, jadi kayak ini. Binatang itu bila binatang yang halal dimakan, binatang itu binatang yang halal dimakan gitu ya. Inya bila disembelih dengan sembelihan syariat, sah sembelihannya, naruhnya itu dimasukkan Allah ke dalam surga, jadi binatang surga, perhiasan surga. Nah, tapi apabila walaupun binatangnya itu nang halal dimakan, tapi nya mati dengan ketiadaan sembelihan syariat kadesa, nah itu rohnya itu dibuat Allah ke dalam neraka. Walaupun inya kada disiksa, kada ya inya mendapat nikmat menyiksa orang nang masuk neraka. Tapi tetap baik neraka itu kada baik tadi. Nah, jadi kita nyembelih tadi ngarannya kita kasih sayang kepada binatang. Nah, ibadah Bismillahirrahmanirrahim, baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali gitu. Salawat baca itu sunat aja ya, kada wajib gitu. Nah, Allahu Akbarnya 3 kali aja, nang batis 4 kah, batis 5 kah, maka 3 kali gitu. Itu menurut kaul nang sahih. Tapi ada kaul nang dhaif memadahkan. Nah, itu membaca Allahu Akbar beriringan betisnya. Bila betisnya 2 kayak hayam 2 kali Allahu Akbarnya. Ya, bila inya betisnya 4 kali. Nah, itu memang ada pendapatnya, tapi kaulnya dhaif. Nang lebih kuatnya kaulnya, nang sahihnya itu nang berapakah betisnya, takbirnya tetap di 3 kali gitu. Nah, itu bacaannya anak menyembelih itu sunat hanya kada wajib. Nah, kemudian binatang perburuan yang liar.